diambil sejalan dengan amanat konstitusi itu sendiri. Kalau seandainya Pak, isu tentang Gibran beneran nanti mencalonkan jadi cawapres, seperti apa tanggapannya PDIP? Ini sebenarnya bukan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. Konstitusi termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku bagi seluruh warga bangsa yang tentu saja oleh undang-undang yang menjadi kewenangan DPR bersama pemerintah telah menetapkan syarat-syarat untuk capres dan cawapres. Dan hari ini syarat-syarat tersebut ditambahkan suatu materi muatan yang baru, sehingga inilah yang kemudian menimbulkan suatu kontroversi. Karena itulah pedoman yang harus diambil oleh KPU penyelenggara pemilu adalah didasarkan kepada PKPU sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi ini diambil. Sekali lagi, ini bukan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, tapi penting sekali suatu fondamen di dalam kepatuhan terhadap konstitusi yang seharusnya kita pegang dengan seluruh-seluruhnya. Mas, ada info bahwa Mas Gibran juga akan dipanggil oleh DPP PDIP dan Mas Hasto udah menghubungi Mas Gibran terkait ini tuh bakalan mengobrolkan apa sih Mas? Apakah terkait putusan MK apa seperti apa nih Mas Gibran? Ya ini kan ada atau tidak ada keputusan Mahkamah Konstitusi kan kami selalu menjalin komunikasi. Mbak Puan sering bertemu dengan Mas Gibran, bahkan terakhir juga bertemu dengan Mas Kaisang, sehingga saya ada video tentang perjuangan yang bagus, saya kirim kemudian ke Mas Gibran dan saya komunikasi. Mas Gibran hari Rabu sekiranya ada di Jakarta, kita ngobrol-ngobrol di kantor partai biar kita bisa tukar pikiran ya terkait dengan berbagai aspek. Jadi itu spesifik terkait cawapres ya Mas, Mas Gibran? Ya bisa terkait juga dengan makanan yang di Solo, ada kuliner baru, terus kemudian industri kreatif ya banyak hal yang kita bicarakan, termasuk bagaimana di Solo ini kan kantor partai sudah dibangun sampai di tingkat PAC, progresnya. Iya, tadi pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto di Media Center TPN Ganjar Presiden ya, menanggapi soal putusan MK hari ini yang kemudian ini bukan soal capres-cawapresnya siapa, tapi ini ada soal konstitusi dan juga menyinggung soal nama Mas Gibran tadi juga dalam pernyataannya kepada media. Saya ke Bang Ray Rangkuti, meskipun sejak awal semua mata menuju ke arah Mas Gibran sebetulnya dari heboh putusan MK ini. Tapi apakah Anda melihat memang peluang itu memang arahnya secara politik memang ke arah sana ya Bang Ray Rangkuti? Besar sekali kemungkinan itu sulit untuk ditampik meskipun kita tahu tadi Mas Gibran sendiri menyatakan tidak mengikuti, tidak tahu dan lain sebagainya. Iya, ada tiga lah ya ininya kan cara lihatnya. Pertama secara konstitusional tercukupi kan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Artinya hambatan konstitusionalnya sudah nggak ada. Mahkamah Konstitusi sudah membolehkan seseorang yang pernah menjabat kepala daerah untuk dicalonkan sebagai calon tanpa ada kriteria, mau setahun, mau sehari, 2 hari, kira-kira begitulah. Ya, meskipun mungkin faktanya nggak akan ada sehari 2 hari ya, tapi itu tanpa kriteria sama sekali. Orang itu sukses, orang itu pernah dijatuhkan atau tidak penting. Dia masih boleh ikut dalam calon presiden dan wakil presiden kira-kira. Nah, itu artinya udah dibuka oleh MK kan. Nah, yang kedua nanti tinggal ininya sebetulnya hambatan berikutnya tuh soal apakah putusan ini segera dieksekusi oleh KPU atau tidak. Nah, cuma kan kita dengar tadi kan sebelumnya KPU udah konferensi pers mengatakan akan segera. Akan patuh. Itu sikap yang sebenarnya juga agak aneh juga. Kenapa aneh? Karena ada 2 putusan MA sebelumnya yang mewajibkan KPU untuk melakukan revisi PKPU, sampai sekarang mereka enggak revisi. Tapi kenapa terhadap putusan PKPU Mahkamah Konstitusi ini seperti siap kita langsung gitu ya. Respon dengan cepat gitu. Bahkan mereka mengatakan nggak perlu lagi konsultasi ke Komisi 2 gitu ya. Nah, itu hambatannya. Dan hambatan ini nanti saya hubungkan dengan faktor ketiga politik gitu ya. Tapi nanti kita bicarakan. Nah, yang keduanya hambatan politiknya tentu saja. Saya kira hambatan politiknya sekarang justru membuat Gibran ini agak kesulitan. Pertama tentu saja yang saya sebutkan tadi belum tentu itu PKPU disetujui oleh anggota DPR kan. Nah, yang kedua adalah soal saya kira dengan situasi seperti sekarang ini Golkar sedang naik daun nih, naik posisi nih gitu. Karena dia tahu tentu PDI kecewa dengan situasi ini mungkin ya ditambah dengan Nasdem udah jauh dah. Jadi akan ada
blok politik baru mungkin gitu, yang boleh jadi dikomandoi oleh PDI, yang itu bisa terdiri dari 5 partai, yaitu PDI, Nasdem, PKB, PKS, dan P3 gitu. Dan hitungan saya 314 kursi di DPR milik mereka tuh. Jadi itu mayoritas kan artinya. Nah, jadi melihat situasi itu, Golkar akan mengatakan Pak Jokowi itu sangat tergantung kepada dirinya sekarang. Bukan sebaliknya itu kan. Artinya kalau 314 kursi ini menolak kemungkinan terjadi revisi itu gitu, ya itu artinya kan Pak Golkar yang harus melobinya dan seterusnya itu. Jadi justru karena itulah kemudian menurut saya dalam situasi kayak begitu Golkar bisa tawar-menawar lagi. Loh, saya harus jadi wakil presiden dong. Kalau enggak ya saya pindah. Kalau Golkar pindah, tinggal 3 partai politik yang boleh disebut mendukung Pak Jokowi, dan itu riskan untuk setengah lebih tahun masa jabatan presiden ke depan gitu. Nah, yang ketiga tentu saja adalah 3 hal: kepatutan, etika, dan strategisnya gitu. Saya kira kalau soal etika ada 2 di sini yang perlu dipertimbangkan oleh saudara Gibran. Pertama adalah bahwa ia masih kader partai politik yang lain kan. Yang kedua, orang sensitif sekarang dan mempersoalkan dengan sangat luas bahwa ia adalah seorang anak presiden yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh Gibran. Nah, yang kedua adalah soal kepatutan. Ini juga penting. Kepatutan apa? Iya, coba Anda ukur diri sendiri. Memang layak enggak untuk pada posisi itu? Kalau misalnya adalah pengalaman, kan ada puluhan ya kepala daerah di Indonesia itu yang pengalamannya, prestasinya, bahkan mungkin lebih banyak, lebih panjang. Lebih panjang dari itu semua, tetapi karena mereka nggak punya satu hal, apa itu? Anak presiden yang sedang menjabat. Maka mereka nggak pernah dilirik sebagai calon kepala daerah. Sebut saja, nggak usah jauh-jauh, misalnya Bima Arya Sugiarto, wali kota Bogor. Iya kan? Muda, sudah 2 kali wali kota gitu ya. Punya partai pula, bahkan partai di dalam koalisinya Pak Prabowo, dalam hal ini adalah Pak Prabowo, PAN kan gitu ya, partainya gitu. Kenapa itu misalnya tidak dilirik? Ya karena dia bukan anak presiden gitu loh. Kalau cuma sekedar prestasi, kemampuan emosional, dan Bima itu sudah ditempa dengan menghadapi banyak sekali persoalan yang mungkin Gibran belum pernah alami. Dia belum pernah mengalami orang demonstrasi besar-besaran misalnya ya. Dia belum pernah mengalami orang nolak keputusan gitu, atau orang bandel yang tiba-tiba udah keputusan datang lagi macam-macam. Dia belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Atau perang istilahnya itu ya, debat lah di DPRD dan sebagainya. Saya kira Gibran belum pernah mengalami situasi yang seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya, pengalaman Anda coba ukur seperti apa pengalamanmu, apalagi baru 3 tahun menjabat sebagai wali kota gitu ya. Nah, itu yang saya sebut tadi soal kepantasan gitu. Padahal ada puluhan ya gubernur mungkin, apalagi ditambah dengan wali kota, bupati yang pengalamannya, ya kemampuannya, ya kematangannya jauh lebih besar lah dibandingkan dengan Gibran gitu. Nah, dengan 3 pertimbangan ini saya mengatakan rasa-rasanya betul kalau putusan ini saja ini karpet merah, tapi situasi menurut saya belum tentu tidak terlalu mendukung lagi kepada Gibran. Ini kalau terjadi belum tentu bisa menambah suara. Jadi Anda sepakat tadi yang dikatakan Bang Yusuf bahwa ini justru merugikan bagi keluarga Pak Jokowi juga bagi Gibran sendiri? Kalau mereka tidak hati-hati, kalau mereka tetap ngotot dengan pola yang seperti sekarang, masalahnya bukan hanya ke Gibran, tapi tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi. Kalau tingkat kepercayaan dari publik kepada Pak Jokowi berkurang, sementara partai-partai politik menjaga diri dari dia, itu artinya situasi politik sedang tidak bagus-bagusnya bagi Pak Jokowi. Dan hari ini kita tahu lebih dari 200 orang yang terdiri dari intelektual, akademisi, ya kan, budayawan, ya, aktivis macam-macam berkumpul menyatakan bahwa mereka tidak happy dengan cara berpolitik yang seperti saat ini. Bahkan mereka sampai menyebut kita mulai ke titik nol
reformasi kembali gitu. Dan itu artinya civil society-nya juga, bahkan civil society-nya yang dikenal selama ini mendukung Pak Jokowi mulai berteriak keras gitu ya. Nah saya kira kalau blok politik itu terbentuk seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mudah bagi Pak Jokowi mengelola kekuasaannya dalam 10 bulan ke depan ini gitu. Jadi Anda mengatakan tidak serta-merta dengan menarik Gibran misalnya Prabowo itu justru menguntungkan secara elektoral? Itu satu hal, bukan saja menguntungkan secara elektoral, tapi posisi Pak Jokowi juga riskan dengan situasi yang kita gambarkan. Bang Yusuf, kita mendengar juga beberapa pernyataan dari rekan-rekan koalisi pendukung Pak Ganjar ya, kerjasama bahwa tetap fokus pemenangan Pak Ganjar dan tidak terlalu terpengaruh dengan isu ini. Nah, bagaimana sebetulnya suasana di internal ketika ada putusan ini yang kemudian dikaitkan dengan Mas Gibran? Apakah ini menjadi lebih berat dalam menghadapi medan pertempuran atau justru sebaliknya sebenarnya, Mas? Ya kita sih santai saja dengan situasi ini. Kan kalau kita lihat sentimen negatifnya bukan ke Ganjar kan. Justru menurut saya Ganjar harus lebih fokus lagi untuk mengumpulkan energi ya, menyasar semua kalangan untuk memastikan bahwa dialah pemimpin ke depan yang bisa menggantikan Pak Jokowi yang kinerjanya akan dijamin lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, akselerasi pembangunan betul-betul bisa menciptakan lapangan kerja dan modernisasi Indonesia. Jadi tidak ada masalah soal ini. Justru makanya yang kita sayangkan adalah kita ini kan banyak pendukung Pak Jokowi kan. Sayang saja Pak Jokowi seperti sedang peristiwa ini ya, seperti sedang merusak citra Pak Jokowi sendiri ya. Padahal itu penting legasi itu yang harus dia wariskan. Menurut saya sih Pak Jokowi tidak bisa terlalu percaya diri dengan karena politik itu kan dinamis. Oke lah approval ratingnya tinggi 80%. Tapi itu kan kepuasan atas kinerjanya. Belum ada hal-hal yang dianggap di luar kepatasan, melanggar etika. Tapi pasca ini kita belum tahu ya. Apalagi kan menggema ini pengkhianatan kan. Saya memaklumi suara publik yang menuduh itu karena ya Pak Jokowi kurang apa lagi hal yang diberikan oleh PDIP. Diangkat dari Solo 2 periode, diangkat lagi kemudian diangkat lagi untuk memimpin Jakarta, lalu memimpin Indonesia 2 periode. Lalu kemudian lompat hanya karena misalnya menginginkan putranya untuk calon presiden ya, kalau itu terbukti ya, itu akan menjadi mendelegitimasi Pak Jokowi. Jadi jadinya adalah rakyat berharap Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan, jadinya terdegradasi menjadi seorang ayah biasa saja, ya kan, yang terlalu karena mencintai anaknya sehingga melanggar segala macam kepatutan yang tidak khawatir Bang Yusuf bahwa ini bisa menggerus ceruk pemilihnya Pak Jokowi yang besar juga ke Pak Ganjar, tapi karena kalau misalnya nanti Mas Gibran yang maju, ini bisa membahayakan sebetulnya bagi pemilih-pemilih yang kemudian selama ini juga menjadi terafiliasi dengan Pak Ganjar Pranowo. Seperti saya katakan tadi, peristiwa ini sentimen negatifnya bukan ke Pak Ganjar. Bisa jadi justru publik merasa bahwa, oh ini kasihan Pak Ganjar nih, sudah dikepung partai yang banyak, ditambah anaknya presiden, otomatis presidennya juga di sana dong, ya kan? Berarti Ganjar harus kita bela ini. Jadi ya sentimen negatif itu saya bilang bukan ke Ganjar. Ke siapa sentimen negatif itu ya kita lihat, kita ikuti saja perkembangan. Nah 1-2 hari ke depan akan sangat menentukan untuk kita menyimpulkan lebih valid soal skenario apa sesungguhnya di balik keputusan MK hari ini. Ya, kalau misalnya Gibran ternyata diumumkan jadi cawapres seseorang ya, dan ya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini permainan kayak seperti film India, mudah dibaca ujungnya. Gitu. Jadi nggak canggih. Gitu apalagi minggu-minggu ini kan sudah masuk ke pendaftaran ya capres, cawapres ya tanggal 19 nanti. 3-4 hari ke depan. Oke, kita break dulu. Nah setelah ini Bang Rey, Anda melihat situasi politik akan seperti apa? Kabarnya kemudian Mas Gibran akan dipanggil oleh Sekjen Hasto. Apakah kemudian juga kalau ini benar-benar menjadi cawapres Pak Prabowo itu juga akan berpengaruh terhadap pemilihan cawapres Pak Ganjar atau seperti apa Anda membaca? Kita break dulu, kami segera kembali sesaat lagi.